agama kami, Anda hujat-hujat. Anda hujat-hujat. Begini, kalau saya mengatakan, Mbak. Sebentar, buktikan penghujatan saya. Buktikan penghujatan saya. Kalau nggak terbukti. Oh, banyak, Mbak. Banyak. Apa aja? Coba sebutkan. Menghujat itu seperti apa? Saya tidak sempat ngerekam. Saya tidak sempat ngerekam. Oke, saya tidak periksa sempat rekam, tapi saya mendengar sendiri. Tadi juga salah satunya seperti tadi yang mengatakan apa, Mbak? Apa tuh? Saya tidak merekam. Ya, Mbak tinggal bilang aja apa yang Mbak Ya bahas. saya nggak tahu. Banyak yang saya ucapkan. Banyak. Oh, banyak yang Mbak hujat. Oke, sudah diakui banyak yang. Hujat itu kayak apa sih? Sebenarnya saya tanya. Tidak tertulis di dalam, Mbak. Hujat itu Tidak ada datanya. Hujat artinya apa? Tidak ada data. Mbak mengatakan tidak ada datanya, Mbak. Berarti Anda nggak nonton live saya dengan baik. Oh, nggak nonton live saya. Data. Oh, buka data. Oke. Dengar dulu ya. Salah satunya data apa yang Mbak buka? Kalau Salah enggak? Tinggal jawab aja, Mbak. Salah satu data apa yang Mbak buka? Loh, ya apa pertanyaan teman-teman Islam? Ya saya mirroring saya ya. Ini ya, kalian yang sering ke room saya selalu kalian tahu. Bahkan narsum saya kalau nggak ada data saya lempar. Ya, saya punya prinsip ketika buka room, nggak kayak Anda. Oh, kenapa saya, Mbak? Memfitnah tanpa bukti. Kalau saya memfitnah yang mana? Memfitnah yang mana, Mbak Agatha? Memfitnah mengatakan bahwa Tuhan Mbak setara dengan tai sapi. Fitnah itu ya? Fitnah, karena memang Oke, kita buktikan Yesus mati di tiang kayu salib. Apakah dia untuk menebus dosa manusia? Bukan. Terus itu apa? Dosa manusia. Terus itu apa? Menebus manusia. Ya, saudara, cuplikan video di depan tadi adalah debat panas dan cukup menegangkan, teman-teman ya, antara seorang ibu muslim dengan saudara Agatha, teman-teman. Ibu muslim ini memaksa Agatha untuk naik ke komalnya untuk berdiskusi, teman-teman. Dia menuduh Agatha menghina dan mengolok-olok nabinya. Kalau kita lihat dalam video ini, teman-teman, justru dialah yang menghina iman Kristen, teman-teman. Mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Sebentar, Agatha, lu berani kan di kandang lu doang? Lu berani naik di sini, gue turunin semuanya lu sama gue. Agatha, gue tahu lu ada di sini. Gue selalu ngintip ya, komal gue. Gue tantang lu Agatha naik room gue semua, gue turunin. Lu sama gue sini, naik gak sini? Lu jangan berani kan hujat agama kami di room lu doang. Gue minta naik, lu gak naik ke sini, berani gak lu? Sini naik, gue berdua aja sama lu. Sini naik lu. Ayo, yaudah naik lu, minta naik. Ayo, minta naik. Ayo minta naik. Ayo. Banyak yang mau tanya sama lu. Self ya, Bu. Naik sini. Bunda blokir permanen itu kakak self ya. Oh, itu kakak lu. Itu kakakmu. Ya bilangin sama kakakmu, jangan beraninya menghujat agama orang, menghujat nabi orang. Dia tuh bukan bawa data. Kalau kami di sini membawa data. Turunan aja satu orang. Udah, suruh aja kakak kau tuh naik ke sini kalau berani naik sini. Iya, udah. Naik, suruh kakakmu ke sini kalau dia berani naik sini. Minta permintaan. Udah, minta aja dulu permintaan. Ya udah. Maaf. Yaudah, gue turunin ya semuanya nih. Oke, ini aku titip satu aja sebelumnya. Udah. Tunggu dia naik dulu, Oke, dia udah ada di Udah bawah. self turun ke Agatha naik. Oke. Mohon maaf semua, saya pamit. Selamat malam. Terima kasih atas diskusi ya. Iya, Romo Lopez. Terima kasih. Mohon maaf kepada semua. Hai semuanya. Selamat ya. Selamat malam Agatha. Oke, selamat malam Bentar Agatha. ya, 5 menit ya, gue cebok dulu. Gue lagi berak ini soalnya. Betul. Lagi boker gue, sabar ya. Gue lagi Alasan. sabar ya, Mbakku. Berak bentar kakak. Kita Alasan. Aduh, mules banget perut gue. Bentar ya. Lagi ngeden, gue lagi ngeden, lagi kontraksi nih, kontraksi Udah keluar ya? Sabar. Oke, sebelum itu Emang bukti siapa harus namanya? pakai kerudung? Waduh, yang typing nggak bener nih. Oke. Iya, nggak apa-apa nih. Semuanya coba. Semuanya turun nanti naik lagi di bawah biar saya dulu sama dia ya. Oke. Atau Saya ada kalian satu diam. pertanyaan Atau ya. kalian boleh di atas tapi kalian diam. Biarkan saya sama dia. Kalian diam ya. Diam. Ini Mbak Agatha yang cantik ya. Mbak Agatha kan selalu membahas nabi kami ya. Nabi kami yang Mbak Agatha katakan. Apa itu Mbak Agatha? Mbak Agatha katakan nabi kami pedofil ya Mbak ya. Boleh saya Saya minta datanya Mbak? bentar. Tunjukkan data saya mengatakan Nabi anak. Aduh, saya nggak fitness ya. Saya nggak ngerekam Mbak, tapi saya nggak mendengar pernah sendiri. Anda mengeluarkan mengatakan ya kan. Nabi Anda pedofil. Aduh Mbak, saya mendengar sendiri. Saya memang tidak merekam. Lain kali sekarang rekam, Pak. oke. Jadinya fitnah. Oke. Nanti saya putar balik ke Anda. Oke, sekarang oke. Oke, sekarang saya tanya Mbak Agatha yang cakep. Boleh Mbak Agatha, apa yang Mbak Agatha permasalahkan di dalam Al-Quran? Apa coba biar saya nih.
yang datang ke room saya bertanya kalau saya mirroring, memangnya salah? Saya bikin room sendiri, saya bikin aturan sendiri. Kok marah? Saya nggak marah Mbak, cuma Ya Mbak udah, berarti nggak ada menurut dasar. agama kami, Anda hujat-hujat. Anda hujat-hujat. Begini, Gimana kalau saya mengatakan Mbak, sebentar, buktikan Oke, penghujatan silakan. saya. Buktikan penghujatan saya. Kalau nggak terbukti, oh banyak Mbak, banyak. apa aja? Coba sebutkan. Menghujat itu seperti apa? Saya tidak sempat ngerekam. Saya tidak Ya, sempat itu ngerekam. salahmu. Oke, saya tidak pernah sempat ngerekam, tapi saya mendengar sendiri. Tadi juga salah satunya seperti tadi yang mengatakan apa Mbak? Apa tuh? Saya tidak merekam. Ya Mbak tinggal bilang aja apa yang Mbak Ya saya bahas. nggak tahu. Banyak yang saya ucapkan. Banyak. Oh banyak yang Mbak hujat. Oke sudah diakui Oke, banyak yang. hujat itu kayak apa sih? Sebenarnya Oke, saya tanya. tidak tertulis di dalam Mbak. Hujat itu artinya Tidak ada datanya. Hujat artinya apa? Tidak ada data. Oh, Mbak saya mengatakan selalu bawa tidak data. ada datanya Mbak. Berarti Anda nggak nonton live saya dengan baik. Oh, nggak nonton live saya. Data. Oke. Oh, buka data. Oke. Dengar Oke, dulu ya. Dengar ya. Salah satunya Dengar, data dengar apa ya. yang Mbak buka? Kalau Salah enggak? Tinggal jawab aja Mbak. Salah Gantian satu dong. data apa yang Mbak Gantian buka? dong. Loh, ya apa pertanyaan teman-teman Oke. Islam? Ya saya mirroring saya ya. Ini ya, kalian yang sering ke room saya selalu kalian tahu. Bahkan narsum saya kalau nggak ada data saya lempar. Ya, saya Oke. punya prinsip ketika buka room, nggak kayak Anda. Oh, kenapa saya Mbak? Memfitnah Saya- tanpa bukti kalau Oke, saya. memfitnah yang mana? Memfitnah yang mana, Mbak Agatha? Kayak Memfitnah tadi, mengatakan Anda- bahwa Tuhan Mbak setara dengan tai sapi. Fitnah itu ya? Fitnah, karena memang Oke, nggak ada tai sapi. oke, kita buktikan Yesus Buktikan. mati di tiang kayu salib. Apakah dia untuk menebus dosa manusia? Bukan. Terus Ngapain itu apa? menebus dosa manusia? Terus itu Dia apa? menebus manusia dari dosa. Oh, menebus manusia dari dosa. Di mana datanya, Mbak? Aduh. Di mana datanya, Mbak? Bentar, saya lagi berak ini sambil Oke. cebok. Aduh, banyak alasan, Mbak. Gak mungkin Anda berak sambil main HP, Mbak. Gak mungkin Anda berak sambil main HP. Loh, iya. Sudah jawab aja. Di mana datanya? Saya baca, saya buka. Yo. Saya ya. Di mana datanya? Saya bantu buka, Mbak. Di mana? Tidak mungkin Anda sambil berak, sambil main HP. Tidak mungkin. Nih saya lagi berak. Nih WC saya. Oke. Nih. Anda nggak percaya? Nih saya lagi boker. Nih. Oke. Memang ya, inilah kelakuan Oten ya. Astagfirullahaladzim. Kelakuan Oten sambil main HP. Jorok banget sih. Ya, nggak kayak Anda saya. Saya bukan kayak Anda yang Astagfirullahaladzim. penipu. Bisa-bisanya ya kan. Nanti ya kan saya tahu. Oke, udah kita buka tema Mbak Agatha. Oke. Oke, jadi belum bisa buka data ya. Oke, kalau gitu oke. Oke. Oke, nggak bisa buka data. Oke, nggak tahu datanya ya. Soalnya datanya lagi ada Sekarang kamu dicatat tunjukkan. kali ya. Sekarang kamu tunjukkan sama saya di mana Yesus setara dengan tai sapi. Tunjukkan datanya. Bukankah Yesus nebus dosa? Oke, saya jawab. Bukankah Yesus mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia? Kamu tunjukkan ayat. Saya bilang, bukankah Yesus dengerin saya, bukankah Yesus mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia sama setara dengan tai sapi di Keluaran 29 ayat 14 di mana tai sapi menghapus dosa manusia. Saya Selesai. bilang, udah gantian ya. Saya sudah Ya. bilang, diksi Anda salah. Saya selalu bilang, Yesus bukan nebus dosa. Ngapain dosa ditebus? Ya, Oke. yang ditebus manusianya. Mana datanya, Mbak? Mana datanya? Boker, bahasamu aja Ya. belepotan. Mana datanya? Aduh, 37 aja datanya, Mbak. Datanya. Malu-maluin. Ih, mana datanya, Mbak? Datanya. Oke, kalau malu-maluin mana datanya? Dan apa? Manusia. Ya udah mana datanya, Mbak? Kalau Anda gak terima datanya, itu yang pertama. Yang kedua, Tunjukkan kalau dulu. Anda keberatan, Kamu oke. katakan Yesus menebus dosa. Tunjukkan datanya. Kalau Oke. nggak tertulis. Sekarang saya tanya, Kamu oke. fitnah loh. Saya tidak fitnah, Mbak. Sekarang kalau Anda mengatakan saya fitnah, Jadi- ya kalau Anda mengatakan saya fitnah, ya udah mana datanya? Manusia. Ya Anda mengatakan saya fitnah kan? Mana datanya? Mana? Mau ngapa lah dia ini? Iya mana datanya? Kalau saya fitnah, mana datanya? Data Mbak, jangan. Ya, ya udah Anda kan mengatakan saya udah menyebut data loh. Di mana tai sapi? Di mana tai sapi menghapus dosa? Keluaran 29 dan Keluaran 29 nomor 14. Nah, sekarang saya minta datanya. Anda mengatakan bahwa Yesus menebus manusia. Mana datanya, Mbak? Datanya mana? Datanya mana? Saya udah bawa data loh tadi. Mana datanya? Ya, mana datanya? Yesus menebus manusia. Mana datanya? Mana? Ayo. Mana? Ayo. Karena gue cekok dulu nggak dengar apa kata lu penutupan peran aja. Aduh. Astagfirullahaladzim. Saya kira bisa ngapus dosa Nah, si blogger. iyalah, emang dia loh, tai sapi menghapus dosa. Keluaran
29 nomor 14. Tai sapi menghapus dosa. Kok kamu nggak terima bilang kamu sendiri? Tai sapi menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Kamu buka aja kok kamu. Lah, timer dong. Cinta, timer. Bagian timer kita enggak, saya nggak suka timer, langsung buka aja. Tiktokan aja. Tiktokan aja, Mbak. Bantah omongan saya. Tai sapi menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Udah bantah. Udah. Jangan dibantah, dibukain dulu. Jangan-jangan nggak. Aduh, kamu tinggal buka sendiri loh. Kan gua udah sebut. Bunda Esti, Efesus 1 ayat 7. Satu orang dong, katanya satu Keluaran. orang. Oke, saya bantu, saya suruh teman saya ya bukain data. Natali Ya, silakan. bukain. Natali data. Oke. Digedein temennya. Oke. Sabar. Natalia digedein. Sabar tuh, Ini Mbak. mah sering banget gue jawab. Dari ayat 10-nya Mbak Natalia. Dari ayat 10-nya. 29 ayat 10 sampai 14. Dari 10-nya dong, Cinta. Tinggal cara baca kok. Cuman kalian kan males baca. Buka aja 10-nya. Ketemunya nggak akan ada kata-kata itu. Dari ayat Buka 10 aja sampai 14 Mbak Natalia. Kalau kau memang Islam yang jujur, kau tampilkan dari ayat 10 kau baca aja. Baik-baik aja. Buka aja. Ya bukalah Natalia. Buka aja 10-nya. Nggak ada ketemu-ketemunya di sini. Tai sapi menghapus dosa. Nggak mau. Ketemunya Sinyalku jelek tadi. 15. Sinyalku tadi jelek nggak ada. Nggak mau buka ayat 10. Buka yang 10 katanya. Buka aja. Nggak ada ketemu. Ketemunya cuma tai sapi doang. Mas. Kenapa? Kamu cuma bisa open cam nampilin gayung, ha? Ini bisa, kamu lihat udah, nih. gedein Tetapi saya. daging lembu Ya, jantan saya itu, buka. kulitnya dan kotorannya haruslah Ya. kau bakar habis dengan api di Ayatnya? luar perkemahan. Ayat berapa, Mbak? Itulah. Ayat berapa? Nih lo kelihatan. 29. Oke, gedein saya dong biar saya tunjukin Siap. datanya. Siap. Jadi belajar baca ya kita ya. Ya, siap. Ini bagus mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kemudian Natali, Efesus 1 ayat 7. Sabar dong, kok keroyokan sih? Asik. Kalian nggak mampu ya? Aku nggak nggak ngomong mampu sama sendiri ya? kamu, Bukan Agatha. buat ya? Aku ngomong sama Natali. Nggak usah lah, orang Natali nggak lagi ngomong sama kamu kok, nggak lagi debat sama kamu. Mendingan kamu jawab daripada banyak ngomong. Ini sabar dong. Bilangan berapa tadi? 29 ya? Ayat berapa, Mbak? Bilangan. Apa tadi? Siapa yang ngomong bilangan? Terus Belajar membaca yang baik. Bilangan. Siapa yang bilang bilangan? Cerdas. Keluaran, Mbak sayang. Tinggal ditunjukkan. Keluaran 29. Sabar dong, keluaran 29. Nggak ada suci-sucinya Bible tuh ya, habis berak pegang Bible. Oh ya nggak apa-apa, saya habis berak megang Quran juga saya bisa kok, santai gue mah selalu cuy, Quran cuy, bisa aja. Udah Mbak, fokus ya, mau apa, mau ceramah? Nih, Mbak, itu saudara Simanmu yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Si Sam yang ngomong barusan kamu tuh. nih, Ya, aku Ustaz bilang tadi Tuhan itu tidak melihat rupa dan wajah dan wujudnya, Pak. Nih, Bu. nih, Itu melihat hati. nih bisa dijoomin nggak nih? Dijamin gimana, Mbak? Zoom kan ini saya pakai layar Dijamkan gimana? Ini udah besar loh. Nih, ini ya, saya bacain ya. Kemudian engkau harus membawa lembu jantan ke depan kemah pertemuan. Ya. Lalu Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas lembu itu. Karena konteksnya nih, pentahbisan. Sebelum ditahbis, imam itu harus menghapus dosanya. Ini konteksnya ya. Ini ayat 10-nya nih. Ya. Engkau harus menyembelih lembu itu di hadapanmu. Ya. Harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, di pintu kemah pertemuan. Sedikit dari darah lembu itu harus kau ambil, dan dengan jarimu kau bubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Seluruh darah yang tersisa kau curahkan pada bagian mezbah. Kemudian harus kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua belah pinggang, dan lemak yang melekat padanya. Semua harus kau bakar di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, selamat datang di kebenaran. Pahami itu. Nah, dan itu adalah korban penghapus dosa. Dan selamat datang di kebenaran. Anda sudah membaca dari ayat 10, bahkan satu peringkat pun hanya ada di 14. Iya, hanya di 14 kali sapi penghapus dosa. Oke, silakan. Oke, Mbak, Ya, cara silakan. nebusnya gimana, Mbak? Cara menebusnya. Dibubuhkan. Oke, cara menebusnya dia, saya kasih tahu. Kulit dan kotorannya, ini cara menebusnya. Kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban Boleh penghapus saya 1 dosa. menit? Sudah? Ya, Boleh selamat saya datang 1 di menit? kebenaran. Silakan, Oke. silakan. Boleh saya 1 menit? Ini Silakan, sama Mbak. seperti analogi
teknologinya. Tutorial membuat bolu. Pertama-tama, kocok telur dan gula, lalu masukkan tepung. Setelah itu, kau panggang pada suhu 20 derajat misalnya kan. Itulah cara membuat bolu. Berarti panggang pada suhu 20 derajat, itulah cara memanggang bolu. Duar, bodoh sekali kau. Kalau cara memanggang, Anda membawa bola. Bagus sekali narasinya. Narasinya bagus sekali. Dong, belum 1 menit saya selesai. Kau ketakutan. Kau kan takutan. Oke, silakan. Oke, itu sama seperti tutorial yang saya bilang. Kurban penebusan dosa itu bukan hanya tainya kau bakar di luar kemah. Itulah kan kamu kayak orang bodoh kelihatannya di sini. Kau mempermalukan dirimu. Kau nggak tahu cara baca, ya. Sama seperti kau kalau melakukan kurban setiap hari. Kau bagi-bagikan daging itu, terus kulitnya kau ini ya. Pertama kau sembelih dalam nama Bismillah, pakai Bismillah. Lalu kau potong-potong dagingnya. Kau bagi-bagikan itu ke tetangga. Itulah kurban kami. Bagi-bagikan kepada tetangga, itulah kurban kami. Kan nggak nyambung, Mbak. Tutorial kurban kayak gitu, Mbak. Otaknya lain kali dipakai ya. Ya, kita telah menyaksikan debat yang bisa dikatakan cukup sengit karena Kak Agatha tidak mau imannya dipermainkan oleh agama lain yang belajar dan mencoba membodoh-bodohi para pendengar. Ya, tidak ada salahnya kalau saya menjelaskan ulang dari ayat yang dimaksudkan oleh apologet Islam dan mencoba untuk memaksakan kehendak mereka kepada semua pendengar sehingga seakan-akan apa yang mereka katakan itu benar. Nah, terambil dari Keluaran 29 ayat 14. Seperti ini bunyinya, mohon waktunya sebentar buat teman-teman semuanya agar kita semakin cerdas dan semakin pintar untuk memahami Alkitab. Ayat yang ke-10 berkata demikian, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Nah, saudara, saat ini kisahnya adalah Harun dan anak-anaknya terpilih menjadi imam dan pelayan Tuhan di bait sucinya Tuhan, ya, ini di Mezbah. Nah, tentu orang-orang yang melayani itu haruslah kedapatan bahwa mereka itu tidak melakukan dosa atau hidupnya sudah kudus dan dibenarkan oleh Tuhan. Cara satu-satunya pada saat zaman dahulu, di zaman imam-imam, di zaman Israel, mereka harus menyembelih satu korban penebusan dosa, penebusan salah yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan itu sebabnya mereka mempersiapkan satu lembu jantan. Lalu mereka akan menyembelihnya, namun sebelumnya Harun dan anak-anaknya menumpangkan tangan di atas kepala lembu itu, artinya minta doa, dan mereka menyerahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Ya, jadi kemah pertemuan itu atau mezbah Tuhan itu ada beberapa pintu. Yang pertama, pintu halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Jadi ditetapkan di sini di depan pintu kemah pertemuan. Itu berarti di halaman, ya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya harus kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Jadi Tuhan sudah tentukan darah yang dari hewan yang disembelihkan itu harus dibubuhi di peralatan mezbah. Nah, ini artinya kalau digambarkan ke penyalipan Yesus, memang darah Yesus itu sebagai darah anak domba Allah tercurah. Bahkan sebelum sampai kayu salib, darahnya itu sudah menetes, saudaraku. Jadi gambaran penyembelihan ini adalah gambaran di mana Yesus mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah. Jadi darah Yesus tercurah itu bukan hanya pada saat di kayu salib, tapi ketika dia dibantai di luar Golgota, itu darahnya sudah tercurah. Sebenarnya itu maksud penggenapan daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau dilihat dari ayat ini, saudaraku. Ya. Nah, ayat yang ke-13, kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Nah, sampai di sini inilah persyaratan yang Allah inginkan ketika Harun dan anak-anaknya akan diangkat menjadi imam dan dikuduskan. Ya, tetapi di ayat yang ke-14 ini sudah lain ceritanya. Ini bukan bagian yang dikehendaki untuk penebusan dosa, untuk penebusan salah. Tapi justru ayat yang ke-14 ini adalah bagian yang dibuang. Ayat yang ke-15 saya akan baca. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Sudah tidak dibutuhkan. Dan bukan ini yang menjadi korban penebusan dosa. Tetapi di belakangnya ada kata keterangan untuk semua ayat yang sudah saya bacakan tadi. Itulah korban penghapus dosa.
Jadi apologet Islam mengambil ayat 14 ini dan memaksakan kehendak mereka sehingga menganggap itu menjadi korban penebusan dosa, yaitu kotoran-kotoran dan sampah-sampah tadi. Padahal salah besar. Korban penebusan dosa atau salah yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya itu dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Itu yang Allah inginkan ada di dalam ruang mezbah, tapi yang sampahnya itu udah buang aja di luar. Aku tidak memerlukan itu, karena bukan itu untuk korban penebusan dosa dan salah. Nah, apologet Islam mengambil ayat 14 ini. Saya nggak tahu apakah mereka bodoh dan benar-benar bodoh, atau mereka sengaja. Yang pasti mereka mencoba memanipulasi, menipu para pendengar, apalagi yang tidak pernah baca Alkitab, sehingga akan menganggap benar apa yang mereka katakan. Inilah yang bisa dikatakan kelebihan mereka. Jadi umat Kristen harus waspada. Setiap kali mereka lempar satu ayat, seperti Zuma selalu mengutip ayat seakan-akan dia hafal, lalu mencoba untuk menancapkan di dalam pikiran para pendengar. Tetapi para pendengar tidak teliti bahwa ayat-ayat sebelum yang dibacakannya itu ternyata tidak ke arah seperti apa yang disampaikan mereka. Ya, saudara, penafsiran ayat Alkitab Keluaran 29 ayat 14 ini memang sangat keliru, teman-teman. Orang ini memang sengaja untuk bikin orang-orang Kristen yang masuk ke komalnya bingung dan jadi mualaf, ya. Apalagi yang kurang belajar Alkitab pasti terpengaruh dengan orang ini, teman-teman, ya. Ayat ini memang berbicara tentang pengorbanan dan pembersihan, tetapi menghubungkannya secara langsung dengan kotoran. Menghapus dosa adalah penyederhanaan dan penafsiran yang sangat tidak tepat, teman-teman, ya. Alkitab khususnya Perjanjian Lama memiliki konteks budaya dan ritual yang kompleks yang perlu dipahami sebelum melakukan interpretasi, teman-teman. Perlu diingat bahwa interpretasi Alkitab membutuhkan pemahaman yang mendalam, teman-teman, ya, tentang konteks historis, budaya, dan bahasa aslinya. Jadi saudara mengambil ayat secara sepotong-sepotong tanpa mempertimbangkan konteksnya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penafsiran yang salah, gitu loh. Dalam hal ini penting untuk melihat keseluruhan bab Keluaran 29 serta bagian-bagian Alkitab lainnya yang membahas tentang pengorbanan dan penebusan dosa, ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan akurat, ya. Jadi kalau saudara Muslim mengambil dan mencomot-comot ayat Alkitab untuk mencari kelemahan Alkitab, kesalahan Alkitab untuk mempengaruhi umat Kristen supaya mualaf, kecuali orang bodoh saja, ya, kecuali orang bodoh yang tidak belajar Alkitab, ya. Jadi saran saya, urusi saja Al-Quranmu, gitu loh. Jangan urusi kitab kami, ya. Kalau Anda mau cari duit di TikTok, bahas saja Al-Quranmu, ya. Bahas saja Al-Quranmu, ya. Jangan cari duit pakai Alkitab kami, tiap hari bahas Yesus, bahas Alkitab, ya. Seperti Zuma, Nandar, Kainama, apa itu, ya. Jadi penting untuk selalu saling menghormati dan keyakinan kita, saudara, ya. Perbedaan interpretasi bukanlah alasan untuk saling menghina atau meremehkan, ya. Mari kita saling menghargai, gitu loh. Perbedaan ini justru dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan saling memperkaya pemahaman kita, gitu loh. Bukan untuk saling menghina, saling mengolok satu sama lain, kan kurang bagus, ya. Itu saja dari saya. Salam waras.